Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai antonim untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Iza Naila Paramita. Aku biasa dipanggil Naila. Di sini aku merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2023. Yuk kita belajar bareng. Ada dua materi yang bakal kita pelajari di video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian antonim, sifat-sifat antonim. Kemudian nanti juga ada contoh-contoh dari antonim. Nah, yang pertama pengertian antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berkebalikan atau berlawanan satu sama lain. Kata kuncinya adalah makna yang berlawanan satu sama lain. Kemudian sifat antonim itu yang pertama, antonim bersifat mutlak. Artinya berarti kedua kata memiliki makna yang saling berlawanan secara mutlak dan tidak dapat dibantah. Dan dia itu punya batasan-batasan yang jelas antara satu kata dan kata lainnya. Contohnya, mati merupakan antonim dari hidup. Mati berantonim mutlak dengan kata hidup karena terdapat batas yang mutlak antara makna kedua kata tersebut. Selanjutnya, antonim bersifat relatif. Jadi, antonim relatif ini memiliki tingkatan makna pada kedua kata yang tidak memiliki batas jelas antara satu dengan yang lain. Contoh, kaya dan miskin. Jadi, kaya ini berantonim relatif dengan miskin karena tidak ada batasan jelas antara standar kaya dan miskin. Kemudian selanjutnya ada antonim bersifat relasional. Ini dia saling melengkapi satu sama lain. Jadi kehadiran kata yang satu dengan kata yang lain akan memiliki hubungan. Contohnya menjual dan membeli. Kata menjual dan membeli memiliki makna yang berlawanan, tetapi dalam prosesnya itu kejadiannya berlaku serempak. Kalau misalkan ada menjual, pasti ada membeli. Seperti itu. Kemudian selanjutnya antonim bersifat hierarkial. Jadi dia itu singkatnya adalah antonim yang memiliki jenjang atau tingkatan pada kata satu dan kata lainnya. Jadi antonim hierarkial ini bisa berupa nama satuan ukuran panjang, kemudian nama satuan hitungan, nama jenjang jabatan, dan lain sebagainya. Contohnya meter dan kilometer. Kata meter memiliki pasangan antonim kilometer karena kedua kata tersebut berada dalam deretan satuan panjang. Jadi dia itu bersifat hierarkial. Kemudian selanjutnya antonim bersifat majemuk. Jadi, terdapat kata yang memiliki pasangan antonim yang lebih dari satu, dan kata ini disebut antonim majemuk. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena dalam pembendaharaan bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang memiliki oposisi makna terhadap lebih dari sebuah kata. Contohnya, duduk, berbaring, tiarap, jongkok. Nah, ini merupakan beberapa contoh antonim. Teman-teman bisa membaca dari tabel-tabel ini. Aku akan next. Nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan 3 tipe soal yang akan keluar di SNBT nanti. Ada soal pilihan ganda, soal pernyataan benar dan salah, dan soal isian singkat. Yang pertama itu model soal pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, sekolah memiliki aturan. Setiap siswa harus mematuhi aturan yang berlaku dan mengetahui konsekuensi jika ada aturan yang tidak dipatuhi. Supaya tercipta kondisi yang tenang dan nyaman, siswa harus menegakkan aturan di sekolah dengan penuh keikhlasan. Antonim dari kata menegakkan sesuai makna dalam paragraf tersebut adalah A. Mengabaikan, B. Memiringkan, C. Melaksanakan, D. Meremehkan, E. Melakukan. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Dan jadi jawabannya adalah A. Mengabaikan. Pembahasannya yaitu dalam paragraf tersebut kata menegakkan itu dia punya arti menjalankan atau mematuhi aturan. Maka dari itu antonimnya itu adalah sesuatu yang bertolak belakang, yaitu tidak mematuhi atau tidak menjalankan aturan. Nah, kenapa kita pilih A? Karena mengabaikan itu bermakna tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan aturan, sehingga dia bisa menjadi antonim yang tepat untuk menegakkan dalam konteks bacaan tersebut. Selanjutnya, model soal pilihan 2 kolom.
Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini ada 5 pernyataan dan teman-teman diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Aku akan bacakan satu persatu pernyataannya. Antonim dari kata progresif adalah statis. Antonim dari kata inovatif adalah kreatif. Antonim dari kata eksplisit adalah tersembunyi. Antonim dari kata dominasi adalah penundukan. Dan antonim dari kata subjektif adalah objektif. Aku langsung bacakan jawaban pembahasannya. Pernyataan pertama itu benar. Progresif berarti terus berkembang atau maju, sedangkan statis berarti tidak berubah atau tetap. Pernyataan kedua itu salah. Inovatif dan kreatif itu sinonim, bukan antonim. Pernyataan ketiga itu benar. Eksplisit berarti jelas atau gamblang, sedangkan tersembunyi adalah antonimnya. Pernyataan keempat itu salah. Dominasi berarti penguasaan, sedangkan penundukan tidak menjadi lawan kata langsung karena lebih merujuk pada tindakan tunduk. Kemudian pernyataan kelima itu benar karena subjektif berarti berdasarkan pandangan pribadi, sedangkan objektif berarti berdasarkan fakta tanpa bias. Selanjutnya ada model soal isian singkat. Pertanyaannya adalah, Mahkamah Agung menolak permohonan kasus tersangka narkoba internasional. Kemudian, menerima merupakan titik-titik-titik dari kata menolak pada kalimat tersebut. Aku akan langsung bacakan jawabannya. Jadi menerima merupakan antonim atau lawan kata. Menerima berarti menyetujui, sedangkan menolak berarti tidak menyetujui. Dan keduanya itu memiliki makna yang berlawanan, sehingga menjadi antonim. Nah, kemudian berikut merupakan beberapa kata kunci yang bisa teman-teman pahami dan pelajari untuk mengerti topik apa yang kita bahas tadi. Yang pertama, pengertian antonim. Jadi antonim ini merupakan kata dengan makna berlawanan antara satu sama lain. Kemudian sifat-sifat antonim itu ada antonim mutlak, makna yang saling berlawanan secara mutlak. Antonim relatif, tidak memiliki batas yang jelas antara satu dengan yang lain. Antonim relasional, kata yang saling melengkapi. Antonim hierarkial, itu kata yang memiliki suatu deret jenjang atau tingkatan. Dan antonim majemuk, yaitu kata yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Sekian video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube untuk bahan pembelajaran. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Yuk follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!